Om Swastiastu. Puji syukur kepada Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya bisa menyelesaikan tugas presentasi ini untuk memenuhi tugas perkuliahan program studi bahasa Inggris mata kuliah pembelajaran filsafat ilmu tepat pada waktunya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing, Bapak Iketut Wiryawan SPD MPD, yang telah memberikan pembelajaran serta bimbingannya dengan memberikan materi perkuliahan. Walau tugas yang dibuat ini jauh dari kesempurnaan, mengingat masih banyak keterbatasan dan kekurangan saya atas apa yang disajikan di sini, baik penyampaian materi, penyusunan tata bahasa, dan hal-hal lain yang memerlukan masukan dan kritik dan saran sehingga menjadi lebih baik ke depannya. Tapi sebelumnya izinkan saya dulu memperkenalkan diri. Nama saya Igede Sudiat Mike, NPM 203014 dari program studi bahasa Inggris semester pertama mata kuliah filsafat ilmu. Dalam perkembangannya, filsafat melahirkan konfigurasi yang menunjukkan pohon ilmu pengetahuan telah tumbuh mekar bercabang subur. Masing-masing cabang melepaskan diri dari batang filsafatnya, berkembang mandiri dan masing-masing mengikuti metodologinya sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Immanuel Kant, Anton Becker 1994-2, yang menyatakan bahwa filsafat merupakan disiplin ilmu yang mampu menunjukkan batas-batas dan ruang lingkup pengetahuan manusia secara tepat. Oleh sebab itu, filsafat disebut juga sebagai ilmu dari ilmu-ilmu atau the great mother of science. Filsafat dan ilmu adalah dua kata yang sering terkait, baik secara substansial maupun historis, karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Sebaliknya, perkembangan ilmu memperkuat keberadaban filsafat. Menurut Louis Wedderbeck, filsafat ilmu bertujuan membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran-pemikiran ilmiah serta mencoba menemukan nilai dan pentingnya upaya ilmiah sebagai ilmu keseluruhan. Materi filsafat ilmu yang dibahas dalam karya tulis ini adalah mengenai pengertian ruang lingkup, objek, metode, dan kegunaan filsafat ilmu, yang isinya mencakup pengertian filsafat ilmu sebagai ilmu dan pandangan hidup, serta mengenai filsafat ilmu. Filsafat dalam kehidupan. Sebelum masuk lebih dalam, pada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud filsafat. Filsafat menurut etimologisnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo atau cinta dan sophia kebijaksanaan. Adapun definisi filsafat menurut Socrates adalah berpikir secara mendasar untuk mencari hakikat sesuatu. Pada dasarnya, filsafat bukanlah merupakan hal buruk, karena sifat filsafat itu sebenarnya adalah berpikir secara mendasar atau radikal, menyeluruh atau holistik, dan berspekulasi atau spekulatif. Berpikir secara mendasar atau yang dikatakan dengan radikal. Yang dimaksud dengan berpikir secara radikal adalah melihat segala sesuatunya dari hal-hal yang mendasar sesuai dengan kata radikal itu sendiri, yang berarti akar pohon. Seperti saat kita melihat sebuah bangunan, kita harus melihat dari pondasinya, tidak melihat bahwa itu adalah bangunan yang bagus atau mewah. Berpikir menyeluruh atau holistik. Berpikir holistik merupakan cara berpikir dengan melihat keseluruhan, tidak hanya dari satu sudut pandang maupun satu pandangan. Seperti saat kita melihat sebuah kolam, kita tidak bisa hanya melihat bentuk kolam tersebut, tapi harus pula melihat apa isi kolam, kebersihan kolam, dan lain-lain halnya. Berspekulasi atau spekulatif. Tanpa menentukan sebuah titik di secari kertas, kita tidak akan bisa membuat sebuah lingkaran di atas kertas tersebut. Begitupun dengan filsafat. Saat kita tidak berspekulasi untuk memulai dengan satu hal, maka tidak akan ada bagian berfilsafat. Filsafat sebagai pandangan hidup dan filsafat sebagai ilmu. Filsafat sebagai pandangan hidup.
di mana hidup diartikan keadaan suatu benda yang karena kekuatan zat yang maha kuasa, benda itu dapat bernapas, yaitu fungsi paru-paru dan peredaran darah bagi manusia dan binatang, atau insang bagi sebagian ikan, atau kulit dan daun bagi sebagian tumbuh-tumbuhan. Jadi kata hidup bukan lawannya mati, karena mati adalah lawannya lahir. Dengan demikian lahir adalah awal dari kehidupan, sedangkan mati adalah akhir dari kehidupan. Pandangan hidup banyak sekali macamnya dan ragamnya. Akan tetapi pandangan hidup dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya, yaitu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Yang kedua, pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada negara tersebut. Yang ketiga adalah pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya. Filsafat sebagai ilmu. Menurut Joseph Bohensky, berpendapat bahwa filsafat disebut sebagai ilmu karena filsafat mengandung 4 pertanyaan ilmiah, yakni bagaimana, mengapa, apakah, dan kemana, yang penjelasannya yaitu: pertama, pertanyaan bagaimana menanyakan tentang sifat-sifat yang tampak dan ditangkap oleh indera. Jawaban atau pengetahuan yang diperoleh dari pertanyaan ini bersifat deskriptif atau penggambaran. Yang kedua adalah pertanyaan mengapa, menanyakan tentang asal mula atau sebab suatu objek. Jawaban atau pengetahuan yang diperoleh bersifat sebab, akibat, atau kualitas. Yang ketiga adalah pertanyaan kemana, menanyakan apa yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jawaban yang diperoleh terdiri dari: yang pertama, pengetahuan yang timbul dari hal-hal yang selalu berulang-ulang atau kebiasaan yang kemudian pengetahuan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk mengetahui hal yang akan terjadi. Yang kedua adalah pengetahuan yang timbul dari pedoman yang terkandung dalam adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak dipermasalahkan tentang pedoman dipakai atau tidak. Yang ketiga adalah pengetahuan yang timbul dari pedoman yang dipakai sebagai pegangan. Yang keempat, pertanyaan apakah menanyakan tentang hakikat atau inti mutlak dari suatu hal. Hakikat ini sifatnya sangat dalam dan tidak lagi bersifat empiris, sehingga hanya dimengerti oleh akal. Jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya berguna untuk mengetahui hal-hal sifatnya sangat umum, universal, atau abstrak. Menurut Aristoteles, filsafat ilmu telah melahirkan cabang-cabang yang terdiri dari: yang pertama, logika adalah ilmu pendahuluan bagi terbentuknya filsafat. Yang kedua adalah filsafat teoritis atau filsafat nazariah yang mencakup 3 macam ilmu dalam kajiannya, yaitu ilmu fisika yang mempersoalkan dunia materi dari alam nyata ini. Yang kedua adalah ilmu matematika yang membahas benda-benda alam dalam kuantitasnya. Yang ketiga adalah ilmu metafisika yang membahas tentang hakikat segala sesuatu. Filsafat praktis, filsafat falsafah amaliyah. Dalam kajiannya ada beberapa macam cabangnya, yaitu yang pertama ilmu etika dan yang mengatur tentang kesusilaan dan kebahagiaan dalam hidup seseorang. Yang kedua adalah ilmu ekonomi yang mengatur tentang kesusilaan dan kemakmuran dalam keluarga. Yang ketiga adalah ilmu politik yang mengatur tentang kesusilaan dan kemakmuran dalam negara. Selanjutnya filsafat putika atau kesenian. Dalam cabang ilmu ini diatur tentang masalah hubungan filsafat dengan seni dan ditinjau aspek cara mempelajarinya. Bersifat sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Sistematis. Pemikiran sistematis ini dimaksud untuk
menyusun suatu pola pengetahuan yang rasional dan sistematis. Masing-masing unsurnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah konsepsional. Secara umum istilah konsepsional berkaitan dengan ide-ide yang melekat pada akal pikiran seseorang ilmuwan atau intelektual. Yang ketiga adalah koheren atau runtut, adalah unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian-uraian yang bertentangan satu sama lainnya. Di dalam koheren memuat semua kebenaran logis. Selanjutnya adalah rasional. Ini adalah unsur-unsurnya berhubungan secara logis, artinya pemikiran filsafat harus diuraikan dalam bentuk logis, yaitu suatu bentuk kebenaran yang mempunyai kaidah-kaidah berpikir. Selanjutnya adalah sinoptik. Artinya pemikiran filsafat harus melihat hal-hal secara menyeluruh atau dalam kebersamaan secara integral. Selanjutnya adalah mengarah kepada dunia. Maksudnya adalah pemikiran filsafat sebagai upaya untuk memahami semua realitas kehidupan dengan jalan menyusun suatu pandangan hidup dunia, termasuk di dalamnya menerangkan tentang dunia dan semua hal yang berada di dalam dunia. Dalam pengertian sebagai pengetahuan yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu, filsafat memiliki 4 cabang keilmuan yang utama, yaitu metafisika, cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Yang kedua adalah epistemologi, cabang filsafat mempelajari seluk-beluk pengetahuan. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menelusuri hakikat nilai. Dalam aksiologi terdapat etika yang membahas hakikat nilai baik buruk, dan estetika yang membahas nilai-nilai keindahan. Dalam etika dipelajari dasar-dasar benar salah dan baik buruk dengan mempertimbangkan moral secara fundamental dan praktis. Sedangkan dalam estetika dipelajari kriteria-kriteria yang mengantarkan sesuatu dapat disebut indah. Selanjutnya adalah logika, cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir rasional. Logika mengajarkan manusia untuk menelusuri struktur-struktur argumen yang mengandung kebenaran atau menggali secara optimal pengetahuan manusia berdasarkan bukti-buktinya. Ruang lingkup filsafat ilmu. Jadi pengertian filsafat ilmu menurut Delianji, yang didapat dari sumber Delianji, bahwa filsafat ilmu segenap pemikiran terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Landasan yang dimaksud menyangkut konsep-konsep pangkal, anggapan-anggapan dasar, asas-asas permulaan, struktur-struktur teoritis, ukuran-ukuran kebenaran ilmiah. Filsafat ilmu merupakan suatu bidang pengetahuan campuran yang dieksistensi dan pemakarannya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling berpengaruh antara filsafat dengan ilmu. Kesimpulan. Ya, kita sampai pada kesimpulan ya. Yang pertama adalah berfilsafat adalah berpikir secara mendasar atau radikal, menyeluruh atau holistik, spekulatif. Filsafat atau disebut the mother of science merupakan pandangan hidup dan sebagai ilmu. Yang kedua, pengertian filsafat secara etimologi, yaitu filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berarti philos yang artinya cinta atau cinta, dan sophia yang artinya pengetahuan atau kebenaran, hakikat atau kebijaksanaan atau wisdom. Yang ketiga adalah filsafat dikembangkan oleh masyarakat Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi. Yunani mengalami perubahan dari agraris ke sektor perdagangan yang menjadi kota Athena sebagai kota kosmopolitan, rasionalitas dan negara yang demokratis. Filsafat oleh orang Arab disebut dengan falsafah, sedangkan filsafat di India disebut darsana.
Darsana memiliki makna memandang, merenungkan, memahami, kontemplasi, persepsi, kesimpulan, isi, dan keyakinan. Selanjutnya Prawironegoro yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ontologi, yakni apa yang ingin diketahui, epistemologi, yakni bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan, dan aksiologi, yakni apa kegunaan ilmu pengetahuan. Di Lianji, filsafat ilmu dewasa ini telah berkembang pesat sehingga menjadi suatu bidang pengetahuan yang amat luas dan sangat mendalam. Lingkup filsafat ilmu sebagaimana telah dibahas oleh para filosofi dapat ditemukan secara ringkas. Saran: mempelajari ilmu sedalam-dalamnya tidaklah salah karena akan membuat kita lebih bijaksana. Namun perlu diingat, tetap menggunakan wiweke, yaitu pertimbangan benar dan salah. Pertimbangan tersebut diperoleh dengan mempelajari hakikat hidup yang sebenarnya. Ya, untuk penutup saya mengaturkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya presentasikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan untuk menutup saya ucapkan Om Santi 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 Om. Thank you.